Tenaga surya itu adalah tenaga dalam hal ini listrik yang di-generate menggunakan solar cell, dalam hal ini panel cell, dan itu mendapat energinya dengan mengkonversikan tenaga surya menjadi listrik. Yang dimaksud dalam matahari ya Pak? Yes, ya. Solar dalam hal ini matahari. Jadi kita bisa misalnya traktor atau alat-alat simpel yang lain, devices yang lain yang membutuhkan tenaga listrik itu bisa disuplai menggunakan solar panel. Seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia ini mendidik yang dari yang tidak tahu menjadi tahu tuh biasanya resistensinya banyak sekali. Bukannya mereka nggak mau, mungkin kadang-kadang sifat tidak mau berubah. Cuman masyarakat di daerah sendiri bagaimana Pak? Ya. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan bagi kita semua untuk membincang isu-isu yang sedang mengumpulkan di tengah masyarakat, dan tentu saja kita melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti psikologi, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang solusi tenaga surya untuk pertanian dan daerah atau pulau-pulau terpencil di Indonesia. Bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Dan untuk membincang topik ini tentang solusi tenaga surya untuk pertanian dan daerah atau pulau-pulau terpencil di Indonesia, telah hadir di studio Bapak Burhan Sabini, Master of Science. Salam jumpa Bapak Burhan. Salam jumpa Pendeta Sandi. Selamat jumpa para pemirsa YKB. Ya, Bapak Burhan Sabini, Master of Science, mengajar di Ukrida ya Pak? Iya, saya mengajar di FTIK, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Ya, dengan program studi yang saya sekarang ada di Teknik Industri. Secara khusus Teknik Industri. Ya. Baik. Khusus S1 ya Pak? Ya. Khusus S1. Baik. Pak Burhan, kita membincang tentang solusi tenaga surya untuk pertanian dan daerah pulau-pulau dan daerah atau pulau-pulau terpencil di Indonesia. Ini kita bicara tentang teknologi. Kalau bicara tentang tenaga surya, jadi tenaga surya itu apa sih Pak Burhan? Tenaga surya itu adalah tenaga dalam hal ini listrik yang di-generate menggunakan solar cell, dalam hal ini panel cell, dan itu mendapat energinya dengan mengkonversikan tenaga surya menjadi listrik. Yang dimaksud dalam matahari ya Pak? Yes, ya. Solar dalam hal ini matahari. Lalu kemudian itu dikonversikan. Jadi kita ada solar cell atau itu kalau kita expose dengan sinar matahari, maka dia akan menghasilkan listrik. Oh, maka akan menghasilkan listrik. Ya. Jadi ada komponen penting tadi ya, energi surya, tapi juga sekaligus ada panel suryanya. Panel surya itu seperti panel, jadi kayak papan. Di dalam papan itu banyak sel-sel suryanya. Jadi dibagi-bagi seperti kotak-kotak itu, nanti tiap kotak ada sel-selnya, dan itu terdiri dari lebih banyak lagi sel suryanya. Baik. Ada berapa jenis panel surya nih? Atau cuma satu aja? Pasti ada beberapa jenis ya, Pak Burhan? Panel suryanya hanya ada satu, tapi solar cell-nya yang kotak-kotak itu jenisnya ada beberapa. Yang paling umum nomor satu adalah jenis monokristalin, di mana sel itu dibuat dari satu struktur sel, biasanya bahannya adalah silikon, dan itu adalah bahan semikonduktor. Karena itu mereka bisa mengubah dari matahari menjadi listrik. Ya.
Dan jenis yang ini buatnya lebih susah dibandingkan dengan jenis yang kedua, yaitu yang kedua adalah polikristalin, di mana polikristalin itu terdiri dari beberapa fragments dari yang mono itu digabung menjadi satu. Oke. Nah, yang pertama yang mono itu lebih bagus karena dia lebih efisien dan ciri-cirinya adalah warnanya lebih gelap. Nah, efisiensinya lebih tinggi daripada yang poli. Kalau yang mono itu antara 15 sampai 20%. Efisiensi dalam hal ini kemampuan dia untuk merubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, kalau yang poli itu lebih rendah, itu sekitar 13 sampai 16%. Dan itu juga umurnya tidak lebih panjang daripada yang mono. Untuk jenis yang ketiga itu dengan teknologi yang lebih canggih lagi karena memerlukan peralatan yang lebih canggih, yaitu thin film. Thin film itu artinya dia dengan sebuah medium yang di atasnya dilapisi oleh beberapa lapisan metal. Dalam hal ini yang salah satu yang terkenal adalah CIGS, yaitu cadmium, indium, germanium, dan silikon. Itu jadi ada medium dimasukin ke dalam vacuum chamber, lalu di dalam vacuum itu materi-materi yang tadi saya sebutkan, metal itu dipanaskan hingga menjadi uap, itu bisa terjadi, dan itu uap itu akan didepositkan di atas substrat itu satu demi satu dengan ketebalan tertentu. Itu thin film. Nah, itu yang sekarang ini sedang galak banyak orang melakukan penelitian di situ. Salah satu contohnya BRIN di Indonesia itu juga ada research ya, inovasi itu ya. Betul, mereka melakukan riset di situ. Cuman perkembangan terakhirnya saya kurang tahu sudah sejauh mana mereka, apakah sudah berhasil mengkomersialisasikan. Tapi riset itu tetap berjalan terus. Baik, Pak Burhan, berkaitan dengan teknologi surya pasti ada perkembangannya ya, perkembangan teknologinya. Bisakah Pak Burhan menjelaskan perkembangan teknologi dalam teknologi surya itu, perkembangan terbarunya? Salah satunya adalah bahan yang digunakan ada yang baru. Mereka menggunakan perovskite, di mana perovskite ini bisa semi transparan. Kalau yang tadi thin film bisa benar-benar transparan karena lapisannya walaupun metal, tapi karena sangat tipis itu bisa kayak tembus cahaya. Dan ke perovskite ini ada bahan yang bukan silikon, itu berbeda, dan ini bisa efisiensinya bisa lebih tinggi, sekitar bisa mencapai 33%. Itu benar-benar luar biasa. Itu sekarang yang lagi dipelopori oleh Cina. Itu sangat tinggi. Dan range, salah satu penyebabnya kenapa, karena range cahaya surya itu terdiri dari banyak gelombang. Jadi panjang gelombangnya berbeda-beda. Kalau yang di mono itu gelombangnya misalnya bisa dari sini sampai sini. Jadi dia jenis gelombang matahari yang bisa di-convert menjadi energi adalah dari sini ke sini. Kalau poli itu lebih range-nya lebih sedikit. Akibatnya energi yang bisa di-convert juga lebih sedikit. Nah, kalau yang kayak thin film itu bisa lebih banyak karena tiap material yang didepositkan itu punya range yang berbeda-beda. Kalau digabungin mereka bisa jadi lebih lebar. Akibatnya mereka punya energi yang bisa di-convert menjadi jauh lebih banyak. Nah, itu salah satu perkembangannya. Yang kedua adalah yang disebut bifasial. Bifasial itu artinya kalau misalnya panel surya itu diarahkan ke matahari, tentunya dia bisa mengkonversi banyak ya. Tapi tergantung backgroundnya dia,
dia juga yang di bagian belakangnya ini bisa juga dikasih panel surya juga yang dapat pantulan dari bawah. Nah, itu yang disebut dua sisi. Juga kalau dia jenisnya yang seperti saya katakan tadi transparan atau semi transparan, jadi bisa tembus dan jadi sel yang ada di bagian bawah bisa juga terima. Jadi itu meningkatkan 30% lebih banyak deh. Jadi energi yang kita targetnya adalah matahari yang sama, tapi kita bisa menyerap sebanyak mungkin. Ya, itu. Juga ada satu lagi adalah teknik di mana ini misalnya kita punya panel surya segini besarnya. Artinya yang bisa diserap kan hanya yang jatuh di permukaan. Mereka menggunakan cermin reflection. Jadi yang cahaya matahari yang jatuh di luar area ini direfleksikan kembali. Jadi dengan kata lain panelnya cuma segini, tapi area yang bisa di cover lebih banyak lagi. Jadi pakai mirror itu bisa direfleksi ke situ. Dan kita juga tahu matahari kita kan bergerak dari timur ke barat. Jadi pada saat di jam 12, jam 1 itu saat terik-teriknya. Nah, salah satu menjadi tantangan adalah ini panel suryanya mau diarahin kemana nih? Mau diarahin ke atas, ke arah timur, atau barat. Nah, mereka menggunakan namanya solar tracker. Jadi bisa ngikutin matahari. Jadi kayak bunga matahari itu. Ngikutin pergerakan matahari. Jadi itu memaksimalkan penyerapan mataharinya. Jadi dia ngikutin mataharinya di sini, dia ngarahnya ke sini. Mataharinya ke sini, dia ngarah ke sini. Mataharinya udah mendekati lewat jam 2, itu dia ngarahnya ke sini. Itu pakai namanya solar tracker. Jadi itu dimaksimalkan lagi. Oke, Pak Burhan. Bagaimana nih pemanfaatan sebelum sampai ke pemanfaatan ya, kesesuaian teknologi surya ini untuk negara Khatulistiwa nih, seperti kita yang memang iklimnya lebih banyak, memang tropis ya. Iya, betul. Tepat sekali. Puji Tuhan, kita sungguh terberkati karena Indonesia terletak di Khatulistiwa. Menurut dari research dari Amerika, di negara-negara yang terletak di ekuator, Khatulistiwa, itu bisa mendapatkan sinar matahari yang tentunya lebih banyak. Itu kita semua tahu ya, jauh lebih banyak daripada negara yang tidak terletak di ekuator. Itu kalau yang di ekuator bisa dapat kira-kira mungkin 5 sampai 7 kilowatt per meter persegi. Nah, kita Indonesia punya matahari yang berlimpah. Betul. Jadi luar biasa, dan kita juga punya daerah yang luas. Luas daratan kita tuh sekitar hampir mencapai 2 juta kilometer persegi. Kalau kita kalikan, contoh seluruh daratan ditutupin pakai solar panel, kita kali dengan tadi yang saya katakan 5 sampai 7 listriknya, itu betapa banyaknya listrik yang kita dapat. Jadi 2 juta dikali 1000 dikali sekitar 5 sampai 7 kilowatt per hour per meter persegi kan tadi. Itu luar biasa. Kalau dari kebutuhan listrik di Indonesia, itu ada dari yang saya pelajarin, data yang saya terima itu sekitar 70 sampai 80 gigawatt. Nah, itu kalau kita pakai panel surya, sebetulnya kita hanya perlu 0,1 mungkin 0,1% dari daratan itu pakai panel surya udah cukup sebenarnya. Jadi kita bersyukur sekali lagi kita ada di Khatulistiwa, kita punya matahari yang berlimpah. Jadi ya makanya benar-benar suatu pemikiran yang logika bahwa kita pergunakan berkat yang berlimpah ini sebaik mungkin, yaitu menggunakan panel surya.
untuk mendapatkan free electricity ya. Dalam Free hal ini free. Karena memang langsung ya. Iya, langsung di-convert gitu. Iya, baik Pak Burhan. Pak Burhan tadi sudah mengatakan ya, kesesuaian kita untuk negara kita Khatulistiwa, kesesuaiannya banget ya, kita berlimpah begitu ya, dengan memang energi matahari yang sangat berlimpah. Nah, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua berkaitan dengan pemanfaatan tenaga surya di negeri kita ini yang berlimpah-limpah. Dengan energi matahari ini kita akan bahas itu, kita akan bincang itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama YKB dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Krida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda, dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Pada episode kali ini kita membincang solusi tenaga surya untuk pertanian dan daerah atau pulau-pulau terpencil di Indonesia. Kita sudah tiba di segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan narasumber pada episode kali ini Bapak Burhan Sabini, Master of Science. Baik Bapak Burhan, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di ujung segmen yang pertama saya sudah kasih intipan nih buat para sahabat mengenai pemanfaatan ya, ataupun ya aplikasi pemanfaatan tenaga surya. Saya mau mengaitkan dengan tadi Pak Burhan di segmen pertama di bagian akhir mengatakan ini benar-benar free nih. Ini pemanfaatannya sejauh mana nih? Benar-benar free-nya. Free itu emang sama sekali nggak ada biayanya atau bagaimana Pak Burhan? Ya, terima kasih Nita Sandi. Ya, sahabat, free dalam hal sumber energi yang kita dapat dari Tuhan, dalam hal ini adalah matahari, itu free. Tuhan nggak pernah ngasih meteran di matahari untuk kita. Itu yang saya maksud free. Nah, tentunya untuk bisa mengkonversi free energi dari Tuhan, kita menggunakan panel surya. Nah, panel surya ini juga puji Tuhan, karena kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, itu harga sudah turun drastis, sangat drastis. Mungkin dari 10-20% lebih. Jadi kalau dulu kira-kira 5 tahun yang lalu pasaran itu banyak didominasi oleh negara Jerman, sekarang didominasi oleh Cina, dan Cina memproduksinya secara massal dengan otomasi. Harganya sekarang benar-benar turun menjadi sangat-sangat affordable. Itu yang pertama dari segi panelnya. Itu benar-benar harganya dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan untuk bayar PLN itu udah tidak terlalu banyak beda. Tapi tentu saja ada komponen-komponen lain yang kita juga harus beli. Sekali lagi, misalnya kita perlu controller karena energi dari matahari itu kan bisa naik turun. Makanya sekarang lagi panas, tahu-tahu ada awan lewat, tentunya kan energinya turun sebentar, nanti awannya
lewat lagi, energinya naik lagi. Jadi voltasenya naik turun. Itu udah ada controllernya sendiri dan itu juga harganya murah sekali. Yang paling murah bisa mungkin hanya 30-40 ribu. Oke. Dan nah teknologi yang selanjutnya adalah dari panel surya itu energinya tentunya kalau seperti yang saya katakan voltasenya naik turun, tentunya kita nggak bisa langsung pakai seperti itu, tapi biasanya kita simpen dulu ke dalam baterai. Oke. Nah, baterai ini kan listriknya lebih konsisten. Jadi dari panel surya pemasukannya dikontrol oleh controller masuk ke dalam baterai. Nah, dari baterai ini kita menggunakan inverter, kita bisa gunakan untuk AC, untuk lampu dan kebutuhan yang lainnya. Nah, ini juga komponen yang kedua adalah baterai. Baterai juga karena adanya persaingan yang luar biasa di negara-negara, yaitu electric vehicle, tahu ya semua ya, mobil listrik. Mobil listrik menggunakan baterai. Akibatnya semua negara di dunia, hampir semua sih, berlomba-lomba membuat baterai. Makin murah, makin canggih, makin bagus dengan harga makin murah. Akibatnya harga baterai yang dulu mungkin 10 juta, 20 juta, itu bisa turun ke 5 juta, 2 jutaan, 1 jutaan. Jadi benar-benar drastis sekali penurunannya. Membuat proyek untuk solar panel, untuk perumahan, untuk pedesaan, untuk daerah terpencil, itu sangat-sangat masuk akal dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Misalnya di solar pakai tenaga diesel solar. Nah, itu kan biayanya lebih mahal. Belum mesti ngangkut solarnya ke pulau-pulau dan daerah terpencil, itu transportasinya nggak murah. Betul. Jadi itu yang saya bilang free-nya maksudnya berkat dari Tuhan. Jadi free-nya itu memang berkat dari Tuhan. Iya. Nah, masih berkaitan dengan pemanfaatan tenaga surya ya. Inovasi-inovasi teknologi nih yang saat ini sudah ada ya dalam karena kita konteksnya juga adalah pertanian ya, dalam pertanian ini tenaga surya. Ya. Ya, dalam pertanian banyak sekali alat-alat yang bisa karena kita sudah di zaman industri at least 3.0 di mana kita mulai menggunakan tenaga listrik dan komputer secara massal. Kalau industri 2.0 kan penggunaan motor listrik ya, listrik dan motor listrik. Dengan menggunakan ini secara massal, maka pertanian atau kebutuhan listrik yang lainnya itu membutuhkan listrik. Mau nggak mau ya, daripada menggunakan tenaga tangan yang tentunya dengan kemampuannya sangat kurang dibandingkan tenaga motor ya. Jadi kita bisa misalnya traktor atau alat-alat simpel yang lain, devices yang lain yang membutuhkan tenaga listrik itu bisa disuplai menggunakan solar panel. Seperti yang saya katakan tadi, tidak langsung, tapi dia charge dulu ke baterai, nanti dari baterai itu yang digunakan. Jadi kalau kita lihat mungkin kayak di Jakarta, di mana kita udah melihat banyak Gojek atau Grab yang menggunakan motor listrik yang nggak ada suaranya. Ya itu mereka menggunakan baterai. Kalau baterainya udah mau habis, tinggal ke depo tukar baterai, beres. Kayak mainan anak-anak ganti baterainya. Itu salah satu contohnya. Kedua, kita tahu di mana-mana ada manusia, di situ ada kebutuhan untuk air, terutama air bersih. Nah, kita tahu air bersih itu perlu pompa. Nah, tenaga pompa juga karena kita nggak mungkin tiap rumah kalau punya pompa ngambil air tanah, itu tidak bagus. Jadi kalau bisa tidak sebanyak itu dipakai, tapi bisa ngambil pompa misalnya dari sungai atau dari mata air, kita ngambil air secukupnya. Itu tentu sekali lagi menggunakan pompa. Dan pompanya kalau di daerah terpencil, di pulau-pulau kan tidak ada pembangkit listrik. Nah, yang available apalagi di pulau, matahari yang gratis dari Tuhan, itu kita bisa gunakan untuk pompa air. Nah, itu akan memberikan air bersih kepada penduduk di sekitar yang terpencil dan pulau-pulau gitu ya. Itu ada lagi juga misalnya pengelolaan hama. Itu sama.
kita bisa menggunakan tenaga listrik sekali lagi di tempat terpencil. Daripada kita pakai orang nyemprotin, kita bisa pakai drone yang menggunakan tenaga listrik. Yes, dari Itu atas. bisa nyemprot di mana-mana. Ada lagi misalnya pengelolaan sensor-sensor untuk misalnya kita mau kita tahu ada negara kita kadang-kadang ada gempa bumi, ada rawan tsunami. Ya. Tentunya kita bisa taruh sensor di mana-mana untuk pencegahan kalau ada tsunami kita bisa dikasih tahu atau gempa. Sensor-sensor itu harus ditaruh di tempat yang kadang-kadang terpencil. Betul. Tidak ada tenaga listrik, nggak Betul. mungkin. Jadi pakai baterai nggak akan tahan lama. Kalau baterainya sumbernya dari mana? Harus dari listrik karena harus dari matahari karena free. Dan kita juga harus tahu ya, itu kebanyakan data-data itu sensor itu ngambil data itu perlu dikirimkan ke pihak yang pemerintah atau yang berwajib untuk mengumpulkan data. Jadi misalnya dia memonitor getaran di bumi untuk melihat apakah kalau ada gempa bumi. Nah, itu taruh di tengah laut atau di daerah terpencil. Untuk data itu harus kirimkan melalui nirkabel wireless. Nah, listriknya dari mana? Sekali lagi dari sel surya. Dan kita juga tahu di dunia ini sekarang banyak persaingan perang ekonomi. Apakah kita tahu bahwa kita juga ada perang biologi? Perang biologi itu sangat berbahaya karena susah di-trace. Jadi misalnya negara satu mau merusak ekosistem di negara lain, dia bisa menaruh tanaman yang merusak lingkungan, ditanam di situ, maka tanaman daerah situ akan rusak. Atau binatang tertentu, hewan tertentu dilepas di daerah tertentu, itu akan merusak ekosistem di negara yang dia mau ganggu. Nah, kalau kita ada sensor-sensor ini bisa selalu kirim data ke pusat, kita lebih cepat mencegah kalau terjadi penyusupan atau masalah seperti itu. Jadi, nah sekali lagi sensor itu kan perlu listrik. Listriknya dari mana? Yang paling gampang ya dari matahari karena selalu ada matahari untuk Indonesia. Baik, tadi kan Pak Burhan sudah sempat nih menyinggung sedikit ya. Tahukah kita ada berbagai macam perang-perang dalam tanda petik ya. Tapi kita tidak membahas itu. Kita yang mau saya coba bertanya pada Pak Burhan, apa ya? Adakah dampak ekonominya? Dampak ekonomi dari solusi untuk pertanian ini dari tenaga surya. Pertama yang untuk bio. Itu dampak ekonominya sebetulnya bukannya untuk menghasilkan tapi mencegah. Karena kalau misalnya contoh misalnya perkebunan misalnya apokat. Kalau ada yang ngisengin dikasih tanaman atau hama yang merusak, itu kerugiannya kan luar biasa dan itu mencegahnya susah banget. Jadi kita itu salah satunya untuk mencegah terjadi hal seperti itu. Kalau dari dampak ekonominya kita juga tahu dengan kita bisa mencegah berarti mencegah loss ya. Tentunya itu suatu keuntungan bagi kita dan tentunya kerugian untuk saingan ya. Nah, kalau kita bisa punya misalnya listrik gratis pakai solar panel gratis ya dengan biaya yang lebih murah. Akibatnya tenaga manusianya lebih sedikit, manusia bisa ada waktu untuk enjoy life. Akibatnya dia punya biaya produksi tentunya akan turun. Dengan turunnya biaya produksi tentunya harganya bisa lebih kompetitif. Satu. Kedua, jumlah produk-produk yang dihasilkan penangkapan ikan atau pertanian akan lebih banyak. Ketiga yang paling penting adalah lebih konsisten. Apalagi kalau kita menggunakan sensor itu untuk mengontrol yang lain, misalnya mengontrol humidity dalam misalnya kita bikin greenhouse, mengontrol humidity dan temperatur, itu kita bisa memaksimalkan hasil-hasil pertanian. Dan itu semua membutuhkan sensor yang misalnya kalau humidity tertentu memberi signal kepada microprocessor untuk memberikan uap air. Nah, itu semua menggunakan tenaga
listrik. Nah, kalau di daerah kota besar mungkin nggak susah ya dapetin listrik, tapi kalau di daerah terpencil, pulau-pulau terpencil, tentunya akan susah. Baik, itu tadi dampak ekonomi yang memang jadi tertolong ya. Berkaitan dengan tadi dampak ekonomi, adakah juga dampak lingkungan ini yang dapat dihasilkan ya dari tenaga surya? Iya, oke. Solar panelnya sendiri dia punya usia mungkin sekitar 30 sampai 40 tahun. Pada akhir dari masa dia bisa digunakan itu tentu harus didaur ulang dan itu tentu membutuhkan biaya. Tapi dampak kerusakannya atau kerugiannya atau carbon footprintnya dibandingkan menggunakan sumber energi yang lain seperti batu bara, gas atau biomas yang lain itu jauh sekali. Misalnya batu bara ini hasil dari research ya, sekitar 800-an ini hanya sebagai pembandingan, sedangkan kalau untuk solar itu hanya 40. Jadi beda banget. Jadi dampak untuk lingkungannya dibandingin dengan energi yang lain kayak batu bara atau minyak itu jauh lebih kecil. Dengan dampak yang lebih kecil berarti biaya untuk menanggulangi jauh lebih kecil juga. Jadi dampaknya untuk lingkungan jauh lebih bagus. Ya. Baik, itu tadi ya. Jadi ada pemanfaatan, ada dampak ekonomi, dampak lingkungan yang jauh lebih baik begitu ya. Nah, walaupun juga ada pemanfaatan, ada dampak yang baik yang ditimbulkan begitu dari pemanfaatan teknologi surya, namanya tetap aja kan ada tantangan-tantangan ya. Tantangan-tantangannya seperti apa? Kita akan bahas itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang solusi tenaga surya untuk pertanian dan daerah atau pulau-pulau terpencil di Indonesia bersama dengan narasumber Bapak Burhan Sabini, Master of Science. Kita tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Baik Bapak Burhan, kita lanjut di segmen ketiga ini, segmen penutup. Di segmen kedua, Bapak Burhan sudah menyampaikan aplikasi ataupun tepatnya pemanfaatan ya teknologi surya berikut dengan dampak-dampak yang positif. Walau demikian juga kan saya yakin ada tantangan-tantangannya. Nah, tantangan-tantangan apa saja nih yang berkaitan dengan teknologi surya? Kalau tadi yang kita sudah diskusikan, kayaknya solar panel ini, panel surya ini adalah suatu solusi yang bagus banget untuk Indonesia khususnya ya. Tapi ternyata tantangannya nggak kalah banyak. Jadi tantangannya itu banyak sekali. Kita bisa summarize menjadi 4. 1, keberlanjutan lingkungan. Karena seperti yang tadi kita katakan, pertama
pada masa akhir dari solar panel ini atau panel surya itu harus didaur ulang, harus diproses supaya tidak mencemari lingkungan. Itu tentu butuh biaya. Walaupun biayanya tidak besar, tapi tentu ada. Tapi itu salah satunya. Yang kedua, dengan menggunakan panel surya ini, tentunya kalau kita tergantung di lokasi di mana kita naruh panel surya ini. Misalnya kita taruhnya di daerah-daerah di mana yang banyak hijau, tentunya akan lahan yang seharusnya dipakai untuk pertanian, jadi tentunya harus dikorbankan untuk menggunakan panel surya ini. Jadi itu salah satunya ya tentunya. Tapi menurut saya walaupun itu adalah tantangan, bagi kita hanya perlu menempatkan panel surya ini di tempat yang memang cocok, tanpa terlalu banyak mempengaruhi atau memakan lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk pertanian. Nah, itu yang satu dampak dari lingkungannya. Tapi yang jelas dengan menggunakan panel surya, kita tahu bahwa di Indonesia saat ini banyak sekali hutan-hutan yang digunakan untuk menanam tanaman tertentu untuk menghasilkan energi, contohnya energi bahan bakar, dan itu menggunakan lahan yang banyak sekali, dan itu tentunya jauh lebih merusak lingkungan ya daripada ini. Jadi itu salah satunya dampaknya menggunakan solar cell. Kita tidak perlu melakukan perusakan lingkungan besar-besaran, tapi bisa bersinergi dengan lingkungan. Itu dari segi ke lingkungan ya. Lalu dari kedua, dari ketahanan komunitas, di mana tentunya di pulau-pulau terpencil atau daerah terpencil, kalau mereka tentunya kalau kita bisa memberikan energi listrik kepada mereka yang berkelanjutan, mereka bisa belajar, bisa meningkatkan pendidikan mereka, bisa mendapatkan ilmu. Misalnya kita punya internet connection ke sana. Nah, itu mereka bisa lebih meningkatkan kebijaksanaan mereka. Mereka bisa membandingkan kebijaksanaan mereka yang misalnya punya budaya atau kebiasaan tradisi yang berbeda dengan dunia lain. Dan mereka bisa bandingkan apakah perlu disesuaikan atau bagaimana, karena dengan adanya internet yang dengan listrik yang gratis itu, mereka bisa belajar, dan akibatnya dengan mereka menjadi manusia-manusia yang lebih bijaksana, mereka tentunya bisa mempunyai community yang jauh lebih baik, yang lebih bisa mencerminkan cinta kasih Tuhan dalam hal ini. Mereka bisa mendalami agama dengan lebih baik, karena mereka bisa perbandingan dengan negara lain gitu loh. Dan mereka juga bisa share informasinya, mereka bisa bertanya juga. Nah, itu salah satu kelebihannya, dan itu hanya bisa didapat yang paling murah menggunakan panel surya. Ya. Terus yang keempat adalah ini adalah yang sedikit sensitif, karena ini ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Untuk panel surya ini bisa berhasil, itu akan banyak pihak-pihak yang bersinggungan dengan pihak tertentu. Untuk bisa berhasil, harus mendapat dukungan full dari pemerintah tertinggi. Kalau tidak mendapat, ya susah berkembang. Karena contoh, kita melihat persaingan electric vehicle di dunia ini. Kenapa penyerapannya tidak secepat yang kita harapkan? Ya, karena tentunya ada pihak-pihak yang akan terganggu. Nah, itu salah satu tantangannya. Jadi dari pemerintah harus mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang terus mendorong penggunaan solar panel ini sebagai alternatif, dengan dampak plus minusnya yang kita udah bicarakan tadi. Kebijakan reformasi itu macam-macam ya, bisa dari pembiayaan atau penggunaan solar panel,
Misalnya kalau dari pembiayaan, pemerintah bisa memberikan insentif, misalnya seperti yang dilakukan sekarang terhadap mobil. Oke. Mobil kan ada daerah yang ganjil genap. Kalau yang ada warna birunya boleh masuk tiap saat. Tapi kalau yang tidak ada warna birunya, Ganjil genap. ya harus mengikuti ganjil genap. Itu salah satu insentif yang baik. Jadi benar-benar orang mau menggunakan alternatif energi. Jadi kedua, misalnya contoh memberi insentif, misalnya memberi subsidi kepada orang yang mau menggunakan solar panel. Pada saat sekarang yang saya tahu nih, PLN memberikan kemudahan untuk orang untuk masang solar panel, tapi hanya perlu melapor. Itu kalau kita bandingkan dengan negara lain, contohnya seperti kayak di negara lain, itu ada yang malah kalau menggunakan solar panel malah dikasih penalti karena merugikan perusahaan listrik negaranya. Itu ya, tapi ya susah juga ya. Di satu sisi mereka ingin green environment, tapi di lain sisi mereka memberi penalti untuk orang yang menggunakan green teknologi. Nah, itu sesuatu yang jelas Indonesia harus menghindari. Nah, untuk kita bisa berhasil, tantangan yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan solar panel ini untuk bisa availability-nya ditingkatkan untuk di Indonesia. Salah satunya harus mungkin bekerja sama dengan negara produsen solar panel ini agar bisa diproduksi mungkin di Indonesia. Jadi biayanya akan jauh lebih bisa ditekan ya, dan mungkin memberi pengajaran kepada masyarakat bagaimana menginstal solar panel dan memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang bisa membantu untuk install solar panel ini kepada home industry, big industry, perumahan, dan pertanian atau pulau-pulau terpencil. Itu banyak sekali yang kita mesti kerjakan. Infrastrukturnya harus disiapkan. Infrastrukturnya Ya, harus disiapkan, betul. begitu ya. Nah, bagaimana dengan tenaga kerjanya sendiri begitu? Mereka sudah untuk konteks ini ya, menggunakan ya panel surya untuk tenaga kerja. Apakah mereka sudah sudah terbiasa begitu? Sudah cepatkah begitu? Pertanyaan yang sangat baik. Terus terang di Indonesia awareness mengenai solar panel masih sangat kurang. Jadi akibatnya penggunanya juga masih sangat kurang. Menurut berita tadi baru 0,15%. Jadi masih jauh. Padahal kita punya matahari free. Kenapa ya belum orang yang benar-benar berbondong-bondong itu yang mesti terus dilengungkan oleh pemerintah. Jadi membuka dengan adanya solar panel ini bisa membuka lingkungan kerja, kemungkinan orang untuk membuat perusahaan kecil-kecil atau yang besar untuk membantu rakyat, mengedukasi rakyat, pengguna, di mana ujung-ujungnya mereka juga dapat pelanggan, dan tapi mereka juga harus mendidik, meyakinkan masyarakat bahwa ini loh solar panel ini manfaatnya banyak sekali, dan dibantu dengan insentif atau subsidi dari pemerintah. Tentunya ini akan membuat sebuah lingkaran yang sangat baik untuk Indonesia. Green environment, energy consumption dari listrik dari sumber yang lain akan bisa dikurangin. Tentunya apalagi kalau bisa bikin pabrik sel di sini, itu akan devisa negara akan bertambah karena nggak selalu import. Jadi ya tentunya kita kalau bikin langsung mungkin bisa kerjasama dengan Cina untuk bangun di sini dengan ekspertisnya mereka. Nah, saya percaya itu bisa terjadi, dan itu sangat win-win situation deh. Tapi juga kita mesti tahu bahwa untuk mendidik masyarakat di Indonesia pada saat ini tidak semudah membalik tangan. Perlu waktu dan perlu pendidik yang berkompeten dan serius dan dukungan dari pemerintah. Nah, itu karena di Indonesia ini mendidik yang dari yang tidak tahu menjadi tahu tuh biasanya resistensinya banyak sekali. Bukannya mereka nggak mau,
mungkin kadang-kadang sifat tidak mau berubah. Cuman Masyarakat ya, di daerah sendiri bagaimana Pak? ya, Kira-kira? ya. Kalau yang di kota-kota besar mungkin lebih mudah mau berubah ya. Tapi mungkin mereka insentif ke solarnya mungkin nggak terlalu besar seperti di tempat terpencil ya. Kalau terpencil harusnya mereka lebih termotivasi ya, karena mereka benar-benar nggak ada listrik. Cuman masalahnya mungkin mereka nggak tahu, they don't know what they're missing gitu loh. Oh, oke. Nah, tapi pemerintah perlu terus menggalakkan edukasi, pengetahuan mengenai mereka. Nah, salah satunya ya pertama dari internetnya dulu nih. Dengan internet, pemerintah akan lebih mudah mengedukasi rakyat Indonesia untuk lebih aware Tadi mengenai infrastruktur tadi penting ya, termasuk internet tadi ya. Yes. Karena Indonesia kan nggak Jauh, bisa. betul. Ya, untuk lay cable dari pulau ke pulau itu Gimana? almost impossible. Infrastrukturnya. Dan yang terakhir adalah penelitian dan inovasi. Ya, mungkin saat sekarang ilmuwan kita yang mendalami solar panel, apalagi bisa mencapai level TKT level 9 itu mungkin belum ada. Tapi kita baru sekedar penelitian untuk inovasi bagaimana meningkatkan efisiensi. Tapi yang kita butuhkan adalah bisa meningkatkan hingga ke level 9, yaitu siap pakai dan bisa diproduksi oleh Indonesia sendiri. Siap pakai dan bisa diproduksi Yes, oleh itu namanya sendiri. kesiapan teknologi level 9. Kesiapan teknologi. Iya, level 9. Kalau di universitas hanya baru level 3, level 4. Tapi kalau udah sampai level 9 itu artinya sudah siap untuk diproduksi di Indonesia. Bahkan dan diproduksi bahkan di Ya, Indonesia. itu perlu supply chain di Indonesia harus didorong oleh pemerintah. Seperti saya bilang, dukungan penuh dari pemerintah harus ada. Ya, nggak bisa ditawar-tawar berarti ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Dari pihak dengan ada supply chain ini, jadi dari universitas mereka punya alasan, punya target untuk melakukan penelitian karena mereka tahu ujungnya nanti dipakai untuk kemana. Ya, dimanfaatkan. Ya. Bukan cuma penelitian lepas penelitian, tapi Iya. memang pemanfaatannya juga dioptimalkan ya oleh Betul. negara. Betul, kalau ada penelitian tapi ujung-ujungnya nggak ada yang pakai, kan jadi mubasir. Jadi ada market demand, Yes. ada yang memproduksi, ada yang mendistribusi, ada yang membuat konsepnya untuk memproduksinya, dan ada research-nya. Itulah supply chain-nya. Itu harus didukung oleh pemerintah. Nggak bisa dengan individual industri, nggak bisa. Harus dari pemerintah, karena itu biayanya sangat besar. Baik Pak Burhan, kita sudah tiba di ujung episode kali ini ya. Adakah pesan yang terakhir ini ya, ataupun juga bisa resum singkat dari percakapan kita kepada para pemirsa, para sahabat berkaitan dengan topik yang tadi kita perbincangkan. Mari silakan. Ya, pertama kita harus bersyukur, Mbak Tuhan, kita ada di negara Khatulistiwa di mana tenaga surya dari Tuhan kita terima berlimpah ruah. Tapi saat sekarang ini belum bisa kita manfaatkan dengan sepenuhnya, baru mungkin setitik ya. Nah, lebih apalah bagusnya kalau pemerintah beserta rakyat Indonesia lebih fokus untuk memanfaatkan berkat berlimpah ini untuk kemajuan bangsa dan negara. Baik, Pak Burhan, terima kasih ya untuk kesediaan sebagai narasumber pada episode kali ini. Dan sahabat, saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Perintah untuk mengelola secara optimal sumber daya yang ada di bumi, bahkan di semesta ini memang dipercayakan kepada kita. Karena itu sumber daya itu kita perlu olah, kita perlu kelola, kita perlu pelajari pengelolaannya juga secara optimal, namun juga sekaligus mempertimbangkan berbagai macam aspek supaya kehidupan ini masih tetap bisa kita rawat bersama untuk keberlangsungan semua makhluk yang ada di semesta ini. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.